Akhirnya aku bicara sama teman-teman nasabah, ternyata mereka patungan untuk bantu biaya rumah sakit anakku. Di situ aku sedih banget. Bukan hanya masalah biaya rumah sakit, tapi untuk biaya kehidupan sehari-hari aku sangat terganggu banget. Karena aku percaya banget sama Indosuria, maka uangku semua aku taruh di situ. Halo Indonesia, selamat datang. Ini kami ada acara di sini tajuk, di mana di sini ada beberapa korban investasi bodong ya, di mana mereka datang dan mereka mau menceritakan sedikit tentang pengalaman mereka. Oke, bisa kita mulai. Coba Ibu E bisa ceritakan dulu, kira-kira waktu itu bisa tertarik untuk menaruh uang itu karena apa? Karena nama besar Indosuria yang ditawarkan oleh marketing dari Indosuria, dia mengatakan deposito saja di situ aman dan terpercaya karena sudah lama, sekitar 30 tahun dia bilang sudah mendirikannya. Di situ juga ditawarkan dengan bunga ya cukup besar. Disitulah mereka menawarkan saya seperti itu, dan saya juga agak ragu ya. Terus marketingnya bilang, ibu nggak usah takut, ini benar-benar sudah ada nama besarnya Indosuria, sudah di mana-mana di Indonesia udah ada, dia bilang kantornya di mana-mana ada, gitu intinya. Kalau ibu tidak percaya, saya akan ajak atasan saya itu BM ya. Datang dan menceritakan kepada ibu yang sesungguhnya semuanya. Lalu IBM-nya keesokan hari dia menceritakan, iya ini Cici nggak usah takut, ini sudah nama besar, Indosuria sudah lama berdiri, begitu aja. Jadi mereka melakukan deposito waktu itu? Iya, deposito. Nasabah deposito, dia bilang gitu. Bunganya berapa yang ditawarkan waktu itu? Tergantung AUM. Kurang lebih sekitar bunganya? 8% ya sampai 12 begitu ya. 8 sampai 12? Wah lumayan tinggi ya. Iya. Dimana saat itu bunga bank itu sekitar berapa? Itu bank sekitar 5-6% ya. 5-6%. Nah, sedangkan mereka kasih 8 sampai 12% di Iya, situ. tergantung AUM. Jadi yang membuat ibu tertarik itu adalah potensi return pertama kali di situ. Terus kedua, nama besar tadi yang ibu bilang nama besar mereka, jadi membuat ibu percaya, yakin di situ. Ketika masuk, ibu ada menanyakan ke mereka nggak tentang misalnya izin dan legalitas dari usaha mereka? Sempat tanya nggak? Itu tidak sempat tanya. Jadi si marketing sudah mengatakan ini sudah nama besar gitu. Jadi ibu sempat cek nama besar mereka atau ibu sempat dengar sebelumnya? Sempat, memang di mana-mana ada kantornya. Oh, oke. Iya. Baik. Kalau untuk Ibu A, apa yang membuat Ibu bisa tertarik untuk menanamkan uang atau taruh uang ke perusahaan tersebut? Boleh coba dijelaskan secara singkat? Iya, aku tertarik karena marketingnya janjiin aku kalau masuk deposito ke KSP akan dapat bunga yang tinggi. Jadi aku tertarik karena bunga di situ tinggi. Dan aku juga kalau pergi kemana-mana aku suka lihat banyak ruko-ruko Indosuria. Lalu marketingnya juga nunjukin aku banyak penghargaan. Jadi aku percaya untuk masukin uang ke Indosuria. Itu marketingnya bilang sama ibu yang ditawarkan itu produknya apa bu yang dia bilang? Waktu itu sih aku nggak tanya jelas ya. Karena aku pikir yang penting dapat bunga tinggi aja. Dapat bunga tinggi? Iya. Dalam bentuk apa sih itu simpanannya? Ya. Jadi ketika pas taruh itu ibu dikasih apa sih? Ibu dikasih biliet. Oh, biliet deposito. Tulisannya apa itu di biliet? Tulisannya Koperasi Simpan Pinjam Indosuria.
Oke, yang ada di dalam biliet apa aja tulisannya di situ? Iya, tulisan di situ Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, terus di situ ada tulis bunganya, jumlah nominalnya, jatuh temponya. Oh, ada jatuh tempo, ada bunga, ada nominalnya di situ. Jadi biliet yang dia berikan ini serupa lah sama dengan biliet deposito gitu ya, kurang lebih. Sehingga ibu melihat, oh ini kayak deposito, itu yang membuat ibu masuk. Apa benar seperti itu? Iya, karena itu. Oke, terus ketika dia kasih bilietnya ke ibu, di situ ibu kasih uangnya, transfernya kemana bu? Ke marketingnya atau ke? Bukan, ke Indosurianya. Ke Indosuria, ke rekening? Iya, atas nama Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Oke. Ada 2 rekening yang aku transfer. Ibu masukin kurang lebih berapa? Aku total 14,5 miliar. Ketika sebelum ibu masukin belasan miliar itu, ibu melakukan due diligence nggak? Maksudnya seperti dicek dulu gitu loh. Maksudnya ini perusahaan yang punya siapa? Apakah pendirinya ataukah memang orangnya kuat, atau misalnya perusahaannya itu sudah memiliki izin yang ada? Pernah nggak melakukan? Aku nggak pernah ngecek, tapi aku cuma diyakinkan sama marketingnya bahwa Indosuria itu udah 30 tahun, dan dia juga bilang ini banyak penghargaannya. Itu yang bikin aku percaya. Oke. Nah, jadi dari perkataan marketing. Iya. Pernah nggak ibu ketemu sama pihak manajemen atau direksi atau owner? Oh, belum pernah, tapi waktu itu pernah diajak makan-makan, pernah diketemuin sama atasan marketingnya. Oke, tapi ketika menawarkan itu, mereka cara nawarinnya itu bagaimana bu? Ya, dia kirim WA. Kirim WA? Kirim ke WA aku, kasih tahu aku kalau masukin segini, bunganya segini, kalau masukin segini, bunganya segini. Oke. Nah, ketika untuk supaya ibu tahu mengenai perusahaan itu, mereka ada kasih informasi atau keterangan apa nggak sehingga ibu bisa tahu itu perusahaan itu sebenarnya yang tadi dibilang kapan berdiri, manajemennya siapa, yang punya siapa, itu ibu tahu cuma dari perkataan atau ibu tahunya dari mana? Aku cuma tahu dari perkataan marketing aja, karena aku nggak nyari-nyari informasi lagi. Oke, baik, makasih ibu A. Boleh saya tanya ke Bapak C? Bagaimana pertanyaan yang sama? Bagaimana Bapak bisa tertarik masuk menaruh uang ke perusahaan tersebut? Oke, jadi pertama itu saya masukin sekitar tahun 2018-an lah. 2018. Nggak terlalu banyak-banyak. Saya masukin itu kan saya pikir dia koperasi ya, simpan pinjam. Jadi hanya simpan dan pinjamkan. Bunga pun nggak terlalu besar ya, sekitar 8% sampai 10%, kan beda-beda setiap tahun gitu. Dan saat itu saya masukkan, saya pikirnya cuma dia kan meminjamkan ya, nggak mungkin dong uang saya hilang semua. Paling kan dia misalnya kena kasus satu orang nggak bisa bayar yang pernah dipinjamkan, kan nggak mungkin semuanya habis gitu ya. Saya pikir risiko saya kecil lah, apalagi koperasi. Saya pikir juga nama dia juga di grup itu cukup banyak ya, cukup besar juga. Jadi saya ya sudah, saya percaya saja gitu. Saya masukin bertahap, terus nanti saya anggap lagi keluarga saya masukin lagi, akhirnya jadi banyak. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi awal masuk karena dia bayar, kasih bunga ya berarti ya? Kasih bunga, nah, bayar. Bunganya itu Bapak tarik atau Bapak masukin lagi ke situ? Bunga sih ada, saya tarik juga, masuk langsung transfer ke dua rekening saya. Ada masuk bunga berarti ya di situ ya? Oke. Nah, setelah Bapak masuk dapat bunga, jadi lebih percaya sehingga masukin lagi di situ. Iya, saya ajak lagi keluarga saya, jadi makin lama makin banyak Pak. Makin lama makin banyak. Iya. Oke, berarti cara Bapak masuk waktu itu apakah ditawarkan melalui agent atau tahu dari internet? Oh, dari marketingnya itu kenal saya soalnya dari bank. Dari Jadi bank. RM Bank lah, relationship manajernya bank.
Jadi kan beberapa bank gitu punya RM, mereka selalu kan kontak, tawarin kan nasabah-nasabah, ada produk nih bagus, ini kayak gini, ini Pak, ini kayak gini lah, bagus juga semuanya ya. Saya percaya aja. Oke, seperti itu. Jadi dari marketing bank ya. Iya. Nah, Bapak tahu nggak ketika Bapak masuk kan memang kita mungkin ada calonnya gitu kan, ada perantaranya. Tapi kita masukin kemana, Bapak cek dulu nggak gitu? Maksudnya siapa sih yang misalnya punya usaha tersebut? Kalau yang punya saya nggak tahu. Tapi saya ceknya itu, saya cek sama dia bahwa itu izinnya ada, koperasi. Saya minta cek, ada nggak izinnya? Oh ada, terdaftar ada. Laporan keuangannya saya cek, saya lihat, oh ada, saya lihat juga, oh masih bagus, liquid semuanya bagus. Ya udah, saya tambah percaya. Terus kan dia bilang lagi, grup kami besar loh, ada ini, ada itu ya. Saya tambah percaya lagi. Lalu sering diajak. Terakhir kan banyak tuh ulang tahun, gathering, ketemu lagi, diajak lagi. Ya, tambah percaya lagi Pak kita. Saya Jadi seperti itu ya. Nah, ketika marketing menawarkan itu, mereka cara menawarinnya apa? Kasih brosur, kasih company profile, atau mereka setelin video untuk memberitahukan tentang produk beserta perusahaan tersebut atau bagaimana? Dikasihnya saya sih enggak, dikasih video sih enggak, dikasih brosur aja. Brosur. Profile, ada beberapa company dia, apa yang dikerjakan, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika Bapak masukin itu, Bapak dalam kondisi percaya penuh ya sama mereka, sehingga berani menyerahkan uang Bapak ke pihak perusahaan. Terus terang saya percaya, saya pikir pun nggak mungkin istilahnya sampai nggak gagal bayar sama sekali gitu. Mungkin kan kalau macet-macet ya mungkin 5% hilang gitu. Kan misalnya kredit macet dia. Tapi kalau hilang sama sekali, saya nggak kebayang gitu. Oke. Bisa seperti ini nggak kebayang sama sekali saya. Oke, makasih Bapak. Nah, setelah uang dimasukkan, kemudian berapa lama berjalan, tiba-tiba kita mendengar bahwa badan usaha tersebut mengalami gagal bayar ya di situ ya. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu E, ketika mendengar bahwa badan usaha tersebut mengalami gagal bayar, awal pikiran Ibu apa di situ? Awal saya sangat merasa kecewa sekali ya, dan merasa hancur lah ya. Saya terus berusaha minta bantuan dari marketing kembali, namun semuanya tidak berhasil untuk menarik uang saya kembali, namun tidak berhasil. Dengan kondisi suami juga masuk rumah sakit waktu bulan Februari. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan untuk selain menghubungi marketing, upaya apa yang Ibu lakukan untuk berusaha mendapatkan uang itu kembali? Itulah saya bahkan mengirim surat kepada Indosuria agar kembalikan uang saya dalam kondisi keadaan rumah tangga kita, khususnya dalam keuangan itu sudah nggak punya apa-apa lagi, hanya uang segitu-segitu di situ. Sampai kita makan aja susah, sampai RT saya aja perhatian sama saya, dia menawarkan sembako dari Bapak Jokowi, dan kita pun ada cicilan rumah tidak terlunaskan. Anak kuliah tidak bisa bayar, semua sangat membuat kita sengsara ya. Ini Indosuria saya nggak mengerti ya. Saya sudah berkali-kali mohon dia kembalikan uang hasil darah saya ya, hasil darah keringat saya, namun tidak ditanggapi. Dan bahkan saya berusaha suruh marketing saya, suruh dia bantu saya. Saya bilang dari awal kamu yang jadi kaki tangannya Indosuria, sekarang kamu juga harus bantu saya supaya uang saya dikembalikan
semuanya tidak berhasil. Setelah PKPU ini, hasil PKPU kan dia bilang mau bayarkan lansia antara orang yang kesulitan atau yang sakit-sakit. Saya sendiri juga udah sakit asam lambungnya, sudah 2 tahun tidak berbisnis lagi. Suami udah sakit-sakit bertahun-tahun. Saya sebagai tulang punggung seorang wanita yang saya juga udah 2 tahun nggak kerja, nggak bisnis lagi, dengan kondisi fisik saya nggak kuat lagi, dengan ada asam lambung saya nggak bisa pusing lah gitu ya. Kalau bisnis kan sangat stres ya. Saya nggak bisa lanjut lagi bisnis saya, uang saya segitu-segitunya. Akhirnya saya suruh marketing berusaha, namun gagal. Itu si pihak Indosuria bilang mendaftarkan saja ke posko pembayaran gitu khusus, diprioritaskan khusus orang yang sakit-sakit atau lansia. Namun semuanya tidak dibayarkan, tidak berlanjut gitu aja. Saya nggak tahu apa yang terjadi lagi sekarang ini. Terus dampaknya terhadap ibu secara materi dengan tidak dikembalikannya dana itu, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari itu? Ya itu Pak, seperti tadi yang sangat sulit saya lewatkan ya. Saya dalam keadaan sekarang tuh udah putus asa. Saya nggak tahu lagi harus apa yang saya lakuin. Saya udah mohon dan mohon kepada pihak Indosuria, bahkan ke owner Indosuria sendiri pun semuanya tidak ditanggapin. Sampai saat ini uang saya juga belum dikembalikan sepeser pun Pak. Belum dikembalikannya. Apakah selama ini ada upaya dari pihak misalnya, apakah itu pemerintah atau dari pengawas mereka atau dari OJK atau dari DPR, ada nggak selama ini perhatian dari pemerintah terhadap kasus ini? Saya juga nggak tahu ya Pak, ya bingung ya. Khususnya saya sendiri, saya sudah melaporkan ya, melaporkan ke Bareskrim. Namun sampai saat ini juga sepertinya hanya diam aja, tindak lanjut pidananya tidak berjalan. Bagaimana saya juga nggak tahu. Bahkan tanggal 7 September saya juga menuliskan surat kepada Bapak Kapolri. Saya minta tolong bantuan kepada Bapak Kapolri. Sampai saat ini juga belum ada kabarnya. Dan hari ini tanggal 21 September saya juga menuliskan surat kepada Bapak Presiden Jokowi. Saya mohon Bapak Jokowi memperhatikan kami sebagai rakyat kecil. Sampai saat ini kami makan aja udah susah. Saya udah terima ditawarkan sembako dari RT saya, sembako Bapak Jokowi. Saya nggak tahu sampai kapan ini. Saya dalam kebingungan. Saya mohon, nggak tahu cari keadilan di mana lagi. Saya hanya bisa mohon penegak hukum, khususnya Bapak Jokowi yang kami hargai, mohon bantuannya. Uang kami, khususnya saya tahun 2015 saya sudah bayar pajak tes amnesti Pak Jokowi. Saya mohon Pak Jokowi membantu kami semua. Baik, makasih Ibu. Jadi kita turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa Ibu, dan kami harapkan pemerintah nanti khususnya bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, untuk Bapak C, kalau untuk Bapak sendiri, bagaimana dampak apa yang dirasakan gitu loh ketika Bapak melihat, oh kok saya taruh uang tiba-tiba badan usaha tersebut gagal bayar, ketika ditarik tidak bisa, itu apa yang terjadi? Ya, pertama-tama saya sih nggak percaya juga, Pak. Saya pikir sementara ini mungkin sebentar itu mereka sanggup lah, karena saya masih percaya terus terang, karena nama besarnya itu. Tapi udah tunggu-tunggu
kayaknya emang udah nggak mungkin gitu bisa bayar. Saya punya orang tua itu kan sakit Pak, kondisinya. Mama saya stroke, kondisi sakit, dia diabetes juga. Papa saya udah tua, kondisi ada prostat juga, mesti operasi. Kemarin yang ditawarkan sama posko itu untuk yang khusus lansia, saya udah daftarkan karena kan tugas nama mereka. Tapi sampai saat ini juga nggak ada realisasinya gitu. Saya ya bingung juga, soalnya itu kan butuh biaya untuk pengobatan semuanya. Orang tua kita mesti sayang support, mesti saya anaknya, mereka udah nggak kerja Pak. Oke. Di situ jadi dampaknya buat saya cukup lumayan lah. Dampaknya lumayan besar ya Iya. terhadap Bapak ya. Selain kerugian materi yang Bapak rasakan, mungkin apakah ada kerugian imaterial yang bukan secara materi? Kerugiannya ya itu, kita mau berobat, mau apa, mau ke dokter, mau ini ya bingung juga mau gimana gitu. Kita ya cukup stres juga gitu, cari uang sana sini ya supaya bisa. Kan perobatan begitu stroke kan mesti rutin, apalagi kondisi COVID seperti ini kan cari uang juga susah Pak, mungkin susah. Ya sedangkan itu mesti rutin semua. Jadi bukan beban pikiran ya? Beban pikiran juga. Bapak ya di situ ya. Selama ini yang Bapak lihat, apakah dari pihak pemerintah ada turut campur tangan atau untuk membantu menyelesaikan? Upaya apa yang Bapak lakukan setelah itu Kalau untuk mendapatkan uang itu kembali? Saya sih melakukan upaya belum kemana-mana. Saya kan hanya ikut yang PKPU itu, ikut PKPU, dan katanya kan sudah damai, homologasi dan mau dibayarkan. Ya tapi yang lansia yang apa ya kan katanya mau didahulukan. Ya itu yang saya tunggu-tunggu itu loh. Baik. Oke, makasih Bapak. Untuk Ibu A, boleh saya tanya ke Ibu, ketika Ibu sudah percaya memasukkan uang, terus tiba-tiba beberapa lama kemudian berjalannya waktu, Ibu mengetahui bahwa ternyata kok uang saya nggak bisa ditarik, itu bagaimana gitu loh perasaan Ibu ketika melihat itu, dan dampak apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu? Waktu itu saya langsung down, saya stres banget. Kebetulan aku kan ada penyakit autoimun udah 11 tahun, sedangkan aku nggak boleh stres sama sekali, karena kalau aku stres, tangan kaku, kaki kaku, rahang juga nggak bisa digerakin. Karena itu uang itu aku udah peruntukan untuk berobat ke Jerman, karena kan aku udah berobat kemana-mana nggak sembuh ya. Di situ aku stres banget, saking stresnya aku malam nggak bisa tidur, sampai aku minum obat tidur 2 biji pun nggak mempan, nggak bisa bikin aku tidur. Lalu mungkin karena akunya stres, anak-anak nggak terperhatikan, jadi anakku juga dua-duanya masuk rumah sakit. Saat anakku masuk rumah sakit, aku ada kirim videonya ke owner Indosuria. Aku bilang, Pak, anakku masuk rumah sakit, aku butuh biaya, karena saat itu aku tuh nggak ada biaya sama sekali buat bayar rumah sakit. Tapi ownernya nggak ada jawaban gitu loh. Aku nggak dibantu sama sekali. Dari situ aku bingung, sekaligus dua-duanya tipes, sekaligus dua-duanya anakku demam berdarah. Sedangkan di saat lagi corona begini, rumah sakit itu naik harganya 3 kali lipat gitu loh. Akhirnya aku bicara sama teman-teman nasabah, ternyata mereka patungan untuk bantu biaya rumah sakit anakku. Di situ aku sedih banget. Bukan hanya masalah biaya rumah sakit, tapi untuk biaya kehidupan sehari-hari aku sangat terganggu banget. Karena aku percaya banget sama Indosuria, maka uangku semua aku taruh di situ. Dan aku juga udah bicara sama marketingnya, boleh nggak gitu loh, aku minta biarpun dipotong berapapun aku nggak masalah, karena aku sangat butuh. Karena aku tuh pengobatan artritis aku itu setiap bulan sekali tetes suntik ke dalam tubuhku tuh butuh 15 juta. Dari sejak saat itu
sampai saat ini aku nggak lanjutin lagi pengobatannya. Dan bukan hanya itu aja, rekan bisnis aku udah nggak percaya sama aku karena uang itu uang yang untuk perputaran bisnis aku taruh di sana, aku depositokan karena aku berpikir 3 bulan kemudian bakalan bisa bayar. Jadi sampai detik ini tuh hidupku nggak tenang karena aku dikejar-kejar utang gitu loh. Karena aku dikejar-kejar utang. Sampai sekarang aja nih barusan jujur aku nggak bohong, aku dapat WA lagi dari supplier aku gitu karena jadinya usaha aku jadi terganggu. Aku udah nggak bisa seperti dulu, aku nggak bakalan dikasih utang lagi. Sedangkan untuk saat ini gara-gara masalah wabah corona begini, aku juga bisnis juga kan turun. Jadi aku tuh bener-bener uang untuk perputaran tuh aku tuh nggak ada. Untuk biaya hidup sehari-hari pun aku tuh udah susah banget. Jadi aku sangat berharap banget bantuan dari pemerintah. Aku berharap Pak Jokowi bisa memperhatikan nasabah-nasabah di Indosuria ini. Bahkan waktu beberapa bulan yang lalu juga ada yang bunuh diri di Lampung, di Jambi, karena mereka stres juga, nggak kuat. Oke. Kalau Bapak Jokowi ada di depan Ibu, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan kepada kepala negara? Aku ingin minta tolong kepada Pak Jokowi supaya Bapak bisa memperhatikan kasus Indosuria ini. Karena selama ini kami udah nggak tinggal diam, kami udah melakukan berbagai upaya. Kami udah bicara baik-baik sama ownernya. Dan kami juga udah lapor ke Barreskrim, udah berapa bulan. Tapi sampai saat ini nggak ada berita sama sekali. Seolah-olah jalan di tempat diam. Aku udah nggak tahu lagi mau minta tolong siapa, makanya aku berharap Pak Jokowi tergerak untuk membantu, untuk melihat kasus ini, untuk memberikan kami keadilan. Itu yang aku mohon dari Pak Jokowi. Mungkin saya boleh bertanya kepada Bapak Sukisari sebagai lawyer dari korban Indosuria. Bapak sebagai pengacara dan kuasa hukum beberapa korban Indosuria, langkah-langkah apa sih Pak yang Bapak sudah lakukan? Oke, jadi pada saat PKPU dikabulkan, kami melakukan sosialisasi kepada para kreditur supaya segera mengajukan tagihan sesuai dengan putusan PKPU nomor 66 PGP SUS ya, PKPU 2020 PN Jakarta Pusat. Nah, pada saat itu kita menggalang lakukan WhatsApp group sehingga mereka itu sadar hak-haknya, yaitu harus mengajukan tagihan. Dengan mengajukan tagihan, makanya tunduklah kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepahitian dan PKPU, di mana pasal itu mereka yang mengajukan tagihan kemudian akan dilakukan pencocokan tagihan. Setelah pencocokan kemudian mendapat penawaran rencana perdamaian. Dari rencana perdamaian itu kemudian dilakukanlah pembahasan. Nah, waktu pembahasan itu memang ada pihak yang mengaku mau menyelesaikan juga ikut hadir. Pada saat itu hadirlah dan kemudian dijanjikan bahwa dia ada perusahaan yang menjamin untuk mengambil alih apabila gagal membayar. Nah, kemudian diadakan voting. Nah, pada voting pun sudah diduga melakukan upaya-upaya tertentu di mana kuasa hukum pihak debitur sudah menyatakan dia menyediakan kuasa gratis. Itu tidak bisa dihindari karena dia sendiri yang membuka di dalam berita itu. Jadi bukan karena pencemaran atau apapun, di sana jelas sekali, di sana dia menyatakan dia menyiapkan kuasa gratis dan itu bisa dibaca semua. Dan juga pada saat itu Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi bahwa sejak 2018 KSP itu sudah melakukan banyak pelanggaran dan timnya itu sudah dibentuk dan sudah menyampaikannya pelanggaran-pelanggaran itu.
ya. Salah satunya tidak mengadakan namanya rapat mengenai anggaran, ya. Itu harusnya kan dibahas di dalam rapat anggota, itu tidak dilakukan, ya. Kedua, dia juga terima nasabah di luar anggota, yaitu badan hukum dan sebagainya. Nah, itu kan jelas melanggar Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang Perbankan, itu jelas sekali. Ketiga, pelanggaran yang lebih berat adalah salah satunya adalah pengurusnya itu diangkat oleh manajemen. Itu bukan kata saya loh, itu kata hasil pengawasan dari Kemenko. Nah, itu semuanya diangkat tidak melalui mekanisme anggota koperasi, tidak menggunakan mekanisme undang-undang perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, sama sekali nggak ada. Dan mereka itu dikatakan menyetujui suatu rapat anggota, di mana sama sekali nggak ada. Karena kan mereka itu rapat notulen rapat anggota itu kan harus dituangkan dalam akta notaris. Ya mereka itu tidak merasa lakukan itu. Dan itu juga sudah di-endorse dan juga sudah disampaikan oleh deputi pengawasan sendiri. Jadi bukan kata kami. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada, sehingga apa yang disampaikan itu kami hanya menyajikannya gitu. Ya. Dan itulah akhirnya ya terjadilah perdamaian yang sampai hari ini belum juga banyak terrealisasi. Misalnya ya, yang di dalam halaman 10 dari akta perdamaian atau homologasi itu mencantumkan bahwa mereka yang aumnya atau jumlah tagihannya antara 25 juta sampai 500 juta kurang 1 rupiah, itu mulai September ini akan dicicil, ya. Kedua, yang uang tagihannya sampai 100 juta akan diberikan DP 10%. Nah, yang DP 10%-nya belum diberikan. Sedangkan yang tagihannya itu diminta miliar, padahal tidak ada kaitannya itu ke miliar. Nah, itulah menurut saya itu perlu perhatian. Karena kenapa? Karena masih panjang nih, karena cicilannya ada yang baru tahun depan baru mulai dicicil, yaitu yang punya tagihannya lebih dari 2 miliar mulai Juni 2021. Sedangkan yang di atas 500 juta itu baru akan mulai dicicil itu Januari 2021. Dan itu cicilnya pun ada yang sampai 5 tahun, ada yang 6 tahun. Artinya ada grace period dan baru dicicil nanti Juni 2021. Nah, itu bisa dibayangkan hal yang seperti ini, dan tidak ada mekanisme sebagai rapat anggota. Dikatakan mereka itu anggota koperasi. Nah, juga sudah diakui sebagai anggota di dalam homologasi itu. Tapi kenyataannya mereka sendiri tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengurusan. Sampai hari ini belum ada. Ya. Itulah yang menurut kami itu perlu menjadi perhatian Kemenko, ya. Jangan seperti sekarang diam saja, padahal ini adalah kayak fenomena gunung es. Banyak hal yang terjadi tapi kok diam. Nah, sedangkan mereka tahu tapi tidak ada tindakan apapun gitu. Dan juga kami mintalah jangan sampai kami yang melakukan edukasi malah dicoba dibungkam, dikriminalisasikan dengan cara salah satunya apa? Membuat laporan. Loh, yang membuat laporan polisi harusnya siapa? Ya kan? Kan harusnya pengurus koperasi. Nah, pengurus koperasi sudah dapat belum izin atau rapat anggota menugaskan mereka untuk melakukan itu? Karena tugas pengurus koperasi itu bukan itu, yaitu melakukan penyelenggaraan koperasi. Bukan urusan melapor-lapor orang. Nah, itu yang terjadi gitu. Dan sekali lagi yang terjadi adalah tujuannya menakut-nakutin anggota yang lain supaya bungkam. Dan kami sebagai advokat pun dilaporkan, dan itu banyak tindakan yang kami sudah sampaikan sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa, ya. Semuanya terang benderang, dari berkas, dari dokumen, dan dari fakta yang ada, semuanya jelas sekali apa yang terjadi. Tapi kok semuanya diam gitu? Ya, kami harapkanlah ya aparat hukum, ya
Kapolda Metro Jaya, Kapolri, Menko Polhukam, ya, Jaksa Agung, Menko Polhukam dan juga Presiden untuk ambil langkah lah. Kalau tidak benar, ya selalu bertindaklah, koreksi. Seorang pemimpin atau leader adalah mengkoreksi hal-hal yang salah, bukan didiamkan, bukan dibiarkan. Itulah adalah tugas seorang pemimpin, meluruskan apa yang menjadi yang seharusnya. Ya, itu yang saya harapkan. Oke, baik, makasih Pak. Nah, Bapak sebagai pengacara, ketika Bapak mengambil sebuah kasus, apalagi kasus ini mungkin Bapak juga udah pernah tahu kan nama badan usahanya sebelumnya. Jadi mereka ini mengumpulkan uang belasan triliun, jadi Bapak mungkin sudah tahu bahwa ini perusahaan besar gitu loh. Bapak sadar nggak sih resikonya ketika Bapak mengambil kasus itu dan sudah dinilai, dianalisa gitu loh? Iya, memang apapun ada risiko. Tapi kalau sampai ada upaya-upaya di luar hukum, itu yang sangat kita sayangkan. Ya kan? Kenapa? 14 triliun atau lebih dari itu adalah uang yang besar. Ya kan? Uangnya dikemanakan? Semuanya ada di laporan keuangan 2018 juga menjelaskan bahwa di sana itu ada pinjaman aset sebesar 8,4 triliun kepada pinjaman aset kepada siapa? Nah, harus jelaskan loh pengurus kepada siapa. Itu baru laporan 2018, laporan 2019 ya sampai saat ini belum dikeluarkan. Ya kan? Kalau klien saya sebagai anggota, ya, mereka berhak dapat, berhak tahu. Tapi sampai hari ini tidak ada. Nah, apalagi 2020 sebagai pengurus koperasi, mereka harus menjelaskan uang anggota dilarikan ke mana? Satu, kenapa bisa terjadi PKPU? Ya kan? Kenapa tidak sanggup membayar deposito yang sudah jatuh tempo? Dan kenapa harus dicicil sekarang tanpa bunga? Dan kenapa harus 6 tahun? Selama ini uangnya kemana? Kan harus jelas. Ya kan? Nah, itulah tugasnya pengurus, harus bertanggung jawab menurut saya. Ya. Jadi kalau memang ada tangan-tangan di sana, ya, Kapolda, Kapolri, ya kan, Menko Polhukam, Presiden, Jaksa Agung harus turun tangan. Namanya kalau memang ada sesuatu berarti pemufakatan jahat, ya kan? Kalau memang ada upaya-upaya di luar hukum, ya harusnya ditindak. Bukan kami sebagai advokat yang dikriminalisasi atau nasabah lain atau anggota koperasi lain yang ditakut-takuti dengan panggilan-panggilan yang nggak perlu gitu. Oke. Ya. Nah, ketika Bapak mendapatkan upaya kriminalisasi atau dugaan kriminalisasi dari pihak yang sedang Bapak urus itu, lalu langkah apa yang Bapak lakukan? Ya, pertama kami sudah meminta bantuan. Ya, kebetulan solidaritas advokat yang dari Onggo dan partner Pak Hendra Onggo sudah membantu kami. Kedua, kami sudah melapor ke organisasi Peradi Suara Advokat Indonesia. Ya. Sampai saat ini penyidik belum pernah meminta persetujuan dari organisasi advokat tempat saya bernaung. Ya. Ketiga, kami juga sudah kirim surat baik melalui kami sendiri maupun melalui Pak Hendra Onggo kepada Kapolri kemana-mana, sampai sekarang belum ditanggapi. Termasuk kami udah lapor ke Wasidik, ya, sudah lapor ke Bareskrim, sudah lapor ke Propam, sudah lapor ke Kadif Propam, sudah Paminal, sama sekali itu tidak ada tanggapan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa dibiarkan? Karena itu menyangkut, sekali lagi, advokat itu, ya, itu sebagai salah satu penegak hukum sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, ya kan? Dan advokat harusnya tidak boleh dipidana menurut pasal 16, ya kan? Baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu sudah jelas ketika menjalankan tugas. Kami kan menjalankan tugas, ya, membela klien kami, anggota koperasi yang sudah memberikan kuasa kepada kami dan juga demi kepentingan umum. Itu kan di undang-undang semuanya diatur.
Tapi saya heran, semua pejabat, semua penegak hukum gelarnya banyak sekali, SHMH dan sebagainya, saya susah bacanya. Tapi ketika berbicara hukum, seakan-akan lupa dengan konsep hukum, lupa dengan mengenai asas-asas hukum, semuanya lupa, ya, semuanya hukum, tapi hukumnya nggak dipakai. Nah, kami inginlah, ya, gunakanlah hukum sesuai dengan porsinya demi keadilan, ya, kemanfaatan keadilan, ya, oke lah, kepastian hukum lah, ya. Ya, itu 3 poin utama itu tidak pernah dipakai, ya kan? Kepastian, kemanfaatan, keadilan, itu kan selalu menjadi moto, tapi itu tidak pernah dipakai, ya. Dan apapun harusnya kan ada namanya, ya. Sudah jelas sekali kok, ada namanya peraturan Kapolri, ya, nomor 6 2019 tentang resto aktif, ya. Di Kejaksaan juga kemarin baru dikeluarkan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Tapi semuanya nggak pada dipakai, ya. Padahal pimpinan Jaksa Agung sudah memerintahkan, Kapolri sudah memerintahkan, tapi yang di bawahnya tidak mau melaksanakan, ya kan? Jadi menurut saya itu memang balelo gitu loh, ya. Kenapa bisa nggak dilaksanakan dan tidak ada tindakan sama sekali? Ya. Termasuk ada klien saya juga sudah lapor misalnya ke Barreskrim. Sampai sekarang malah pelakunya belum ditahan. Kenapa? Ada apa? Gitu loh. Ya. Itu yang kami ingin sampaikan supaya semua instansi hukum yang berkepentingan juga merasa tergerak untuk melakukan sesuai dengan hukum. Hukum tujuannya untuk keadilan, untuk kepastian hukum, kemanfaatan. Oke, terima kasih Pak Sukisari. Beralih ke Pak Hendra Onggo, Bapak sebagai praktisi hukum mungkin sudah banyak tahu lah, maksudnya kejadian-kejadian yang ada di masyarakat dan hubungannya itu dengan akademis. Nah, kalau Bapak melihat tadi dari cerita para korban, mereka sudah melakukan upaya A, upaya B, upaya C. Sebenarnya apa sih yang membuat kenapa hukum ini kok tidak bisa berjalan sesuai dengan apa? Padahal kan kita punya sistem hukum itu sudah jelas ya. Maksudnya di undang-undang pun juga sudah ada gitu. Ketika membuat aduan, maksudnya dari aduan itu kemana? Ya kan muaranya dari hulu ke hilir. Nah, kalau menurut pendapat Bapak melihat dari cerita para korban ini, apakah ada yang salah atau apa yang semestinya mereka lakukan? Terima kasih Pak Alvin atas pertanyaannya. Jadi memang benar ya, saat ini ada di satu sisi nasabah melaporkan koperasi, ya, di mana sudah ada ditetapkan tersangka. Tetapi di sisi lain dari pihak si terlapor melaporkan balik, dalam hal ini Pak Sukisari sebagai advokat yang menjadi kuasa hukum para nasabah atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah melalui ITE. Nah, ini sangat disesalkan. Ada pihak yang merugikan begitu banyak orang senilai belasan triliun, ya, merugikan masyarakat. Ini masih terkatung-katung, ya. Sementara kuasa hukumnya para nasabah sudah lebih dulu berjalan proses hukumnya. Nah, pertanyaan kami adalah, kalau misalnya, ya, seorang advokat dikriminalisasi karena membela kliennya, diputus oleh pengadilan, ternyata kemudian benar yang terlaku si koperasi ini misalnya ini diputus pengadilan bersalah juga. Lah bagaimana ini? Oh, yang ininya si advokatnya ini, ya. Jadi ini sangat menurut saya sungguh aneh, ya. Nah, saya ingin mengambil satu contoh. Banyak hal-hal yang kadang-kadang di Indonesia ini menurut kami ini agak aneh, ya. Orang yang diduga melakukan kejahatan bisa menuntut laporan balik, serangan balik, ya. Dan yang anehnya lagi bisa lebih cepat kasusnya, ya. Jadi ini kami mempertanyakan, itu seperti dagelan sebetulnya, ya. Apalagi diketahui ya, kami sudah pernah melakukan upaya pra peradilan. Di situ terungkap seluruh proses penyidikan itu, ya, berjalannya pada hari yang sama. Bayangkan, ya,
pemeriksaan 6 orang saksi pada satu hari tanggal 17. Ya. Bahkan bisa ada, ya, misalnya saya penyidik, saya memeriksa A dan B pada jam yang sama. Ini kan di luar kewajaran. Bo, ya tolong dong, ya yang rapi dikit itu loh, harinya beda-bedakan, gitu loh. Jangan terlalu kasar seperti itulah. Ya, belum lagi yang lucunya apa? Setelah periksa saksi tanggal 17, naik sedikit baru tanggal 18. Mundur. Gelar perkara. Jadi seperti ibaratnya orang mendapat ijazah pada tanggal 17, tapi ujiannya tanggal 18. Ini logikanya sudah terbalik-balik. Tapi ini sudah kami tempuh laporan-laporan ke pihak yang terkait, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian, ya. Bagi Bapak Kapolri, Menko Polhukam, ya, dan juga Bapak Presiden. Kami minta tolong kepada Bapak Presiden agar benar-benar memperhatikan, ya, tentang bagaimana hukum di Indonesia ini dapat ditegakkan dengan baik. Karena ini sangat mempengaruhi sekali iklim investasi di Indonesia nantinya. Saya punya klien perusahaan asing. Pertanyaan pertama mereka adalah tentang kepastian hukum di Indonesia. Nah sekarang, kalau kita tahu seperti ini, seperti dagangan seperti ini bagaimana? Ya, kira-kira itu Pak Alvin, itu hasilnya. Ya, terima kasih Pak Hendra Onggo. Nah, bisa kita lihat sendiri situasi yang terjadi seperti ini ya di Indonesia. Sedangkan Bapak Presiden waktu itu pernah berpidato di Sentul, kalau saya nggak salah, Forkompida, dan bilang bahwa jangan sampai aparat penegak hukum itu menggigit orang yang benar. Jadi apalagi kalau saya mendengar cerita dari Pak Sukisari, beliau sudah mendapatkan surat kuasa dan hanya di dalam WA Group menasehati para kliennya, dan itu sudah dibilang pencemaran nama baik. Ini sangat membingungkan di situ ya. Apalagi apakah ini aparat negara dia tidak tahu hukum, atau dia membiarkan apa yang sudah diperintahkan ke Bapak Presiden sini. Nah, jadi tadi para pemirsa juga sudah dengar bagaimana para korban juga mereka sedih, uangnya hilang, juga advokat yang membela mereka, Pak Sukisari, juga malah dikriminalisasi balik. Dan saya rasa hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh apakah hanya Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda. Kenapa? Karena ini menyangkut aparat negara secara luas. Jadi bukan hanya kepolisian, tetapi kejaksaan juga. Karena seperti yang tadi Bapak Hendra bilang, kalau itu sudah masuk penyidikan, sudah ada SPDP. Dengan adanya SPDP itu, jaksa sudah diberitahukan. Jadi secara langsung atau tidak langsung, pihak kejaksaan pun juga harusnya mengetahui dan memberikan atensi di sini. Jadi karena sudah melibatkan beberapa institusi, apalagi tadi disebut nama OJK, Kementerian Koperasi, jadi kami rasa hal ini hanya Bapak Presiden yang mampu untuk membantu menangani. Jadi kita tell the truth aja, gitu ya. Di dalam ruangan ini adalah kalau Bapak Presiden tidak mau membantu, tidak mau turun tangan, tidak akan selesai masalah ini. Uang para korban tidak akan kembali, pembela kebenaran yang mau membela juga akan terjolimin, dan negara kita mundur, ambruk di situ. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara ekonomi. Ya, tadi seperti yang Ibu bilang, si Ibu ini bayar tax amnesty, banyak orang bayar tax amnesty. Uang dari luar negeri dia bawa balik ke Indonesia. Ketika dia bawa uang itu, cash itu dari luar negeri ke Indonesia, tentu saja mereka mau investasikan. Dia mau puterin. Kalau di luar negeri dia taruh di Singapura atau di Swiss, mereka juga dapat bunga yang lebih tinggi dari bunga deposito. Mereka punya reksadana, mereka punya semacam alat instrumen keuangan yang dimana bunganya lebih tinggi dibanding deposito. Sedangkan ketika masuk Indonesia, uangnya malah dicaplok oleh oknum-oknum mafia-mafia keuangan. Jadi kalau ini dibiarkan berlanjut, siapa yang akan percaya masukin uang di Indonesia? Nah, kalau uangnya itu tidak dimasukkan di Indonesia dan pergi selalu keluar, maka upaya Bapak Presiden
dan Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dengan teks amnesti, dengan pengampunan, itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Masuk, uangnya akan keluar lagi di situ. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Presiden, dengarkanlah ini suara rakyatmu. Ini para korban, juga para pengacara di sini. Kami sebagai pengacara hanya bisa memberikan informasi apa yang terjadi di lapangan. Kekuatan kami pun juga minimal. Nah, sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, kami yakin dan percaya hanya Bapak Presiden yang mampu. Kalau Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Pak Kapolri untuk usut tuntas ini kasus, ya, jadi kasus yang ada diusut tuntas untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah benar yang didugakan oleh para korban? Kalau ini diusut dan benar, mohon penindakan segera dijalankan. Jangan sampai seseorang menjadi tersangka tapi tidak jelas nih kelanjutannya. Sedangkan advokat yang vokal membela, ada upaya mau dikriminalisasi atau dibungkam di situ. Jadi kita minta tolong kepada Bapak Presiden, kami hanya telling the truth, apa yang sebenarnya terjadi. Juga kepada masyarakat yang mendengar dan melihat video ini, kami memberikan himbauan. Di video ini kami bikin adalah fakta yang benar-benar terjadi dari sisi para korban dan sisi dari advokat yang membela para korban. Ini gambaran yang terjadi. Jadi kami menghimbau untuk berhati-hati kalau mau masukin uang ke dalam investasi, harus berpikir bukan cuma satu kali dan jangan mudah percaya kepada marketing. Jadi jangan sampai nanti masyarakat jatuh di dalam lubang yang sama. Dan kepada para advokat pun juga dengan melihat apa yang terjadi, jangan patah semangat, tetapi kita harus bergabung, bersatu, kita harus bela kebenaran di sini. Kasihan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau membantu, tidak dibantu, dia sudah lapor ke kepolisian, pihak kepolisian tidak menindaklanjutin atau proses itu tidak jelas, tidak ada kepastian, kejaksaan pun juga tidak menindaklanjuti dengan tahap 2, pengadilan juga tidak berujung dengan kepastian hukum. Siapa lagi kalau bukan lawyer-lawyer yang membela masyarakat? Jadi walaupun apa yang terjadi, kita tetap harus bersatu dan bersemangat. Terima kasih pada masyarakat Indonesia yang sudah mendengarkan. Tolong bantu kami untuk di-share berita ini agar supaya video ini bisa sampai kepada kepala negara. Biarkan kepala negara mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Kita tahu saat ini COVID-19 sangat berbahaya dan mungkin perhatian Bapak Presiden terfokus di situ. Tapi kalau saya melihat para korban di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, mereka ini sebenarnya lebih membahayakan dibanding COVID. Kenapa? COVID itu hanya membunuh tubuh kita. Tubuh kita dibunuh, setelah meninggal sudah nggak ada itu perasaan sedih. Tetapi kalau saya lihat para korban ini, ibu-ibu dan bapak ini, yang mati adalah jiwa mereka, pikiran mereka. Jadi walaupun badan mereka hidup, pagi, siang, malam, stres memikirkan masalah ini. Makanya saya bilang COVID-19 itu kalah dengan dampak yang terjadi akibat mafia investasi bodong. Jadi saya harapkan Bapak Presiden, masyarakat, tolong dengarkan video ini dan semoga berguna. Terima kasih. Saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Saya juga kesempatan yang ini, yang kerjaannya memeras para pelaku usaha. Saya mendengar banyak sekali, ini akan saya inventarisasi dan saya akan perintahkan nanti entah ke Kapolri, entah ke Pak Jaksa Agung. Ini ada ini, di Kejari ini, di Kejati ini, di Polda ini, di Polres ini.
Tolong cek langsung copot, pecat itu aja udah.